Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semua adik-adik tetap sehat ya, beribadah dari rumah dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita mau naikkan pujian kita yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita mau sembah Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik katakan sembah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di ibadah online Abi Sentral. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami sehingga kami dan adik-adik boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi mau bersorak memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Oke adik-adik, kita mau bersorak memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepada teman kita, kau temanku, kita akan selalu bersama. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan seperti celana, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih.
you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, thinking about it. Down, down, deep down in my heart, talk about it. Down, down, down in my heart. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Katakan ya adik, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Adik bersuka cita, amin. Adik-adik semua pasti bersuka cita, haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kita mendengarkan sekolah minggu yang menyampaikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun di setiap langkahku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, shalom adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Puji nama Tuhan, biarlah semuanya dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk menjaga
kesehatan. Iya, benar sekali adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya firman Tuhan ini ke dalam pengasihan tangan-Mu, agar adik-adik yang di rumah dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kau juga memberkati adik-adik agar setelah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, mereka dapat menjadi orang-orang yang berdampak, bahkan menjadi terang garam bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk teman-temannya Tuhan. Kami mau serahkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik nggak bosan-bosan ya berjumpa dengan kakak, walaupun kita masih berjumpa melalui virtual atau melalui video pada hari ini. Nah, pada hari ini sebelum kakak menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada hal yang ingin kakak tanyakan kepada adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak benda atau organ tubuh kita yang terkecil namun memiliki kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan kita? Ada yang tahu di bagian tubuh kita ini yang terkecil bukan berarti organ tubuh kita yang besar-besar nggak berguna ya, berguna juga. Tapi ada satu organ tubuh kita yang kecil tapi memiliki atau sangat berguna gitu bagi kehidupan kita. Ada yang tahu? Coba ditebak. Nah, bener banget. Lidah. Iya, lidah merupakan bagian yang terkecil, namun itu memiliki kegunaan. Biasanya kita gunakan, kalau kita bisa gunakan dengan baik, itu akan berdampak baik untuk kehidupan kita kalau kita menggunakan lidah dengan baik. Nah, adik-adik tahu nggak apa saja sih kegunaan dari lidah ini atau dari mulut kita ini? Nah, yang pertama itu kegunaannya kalau kita gunakan dengan baik, yaitu kita gunakan untuk belajar. Kemudian kita gunakan untuk kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan papa, mama, om, tante, bahkan dengan sahabat kita juga berkomunikasinya melalui lidah atau melalui mulut kita. Kalau kita juga meminta tolong sama orang, minta tolong dong ambilin itu untuk saya. Misalnya kita minta tolong sama mama, minta tolong ambilin gelas, minta tolong ambilin piring dong gitu ya kan. Atau minta tolong dong, aku kurang ngerti nih, kalau kita minta tolong sama teman-teman kita gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan lidah kita atau mulut kita dengan bernyanyi. Hal itu kita biasa gunakan kalau kita yang hobinya nyanyi gitu ya, kita bisa gunakan mulut kita. Nah, tapi kalau misalnya kita salah menggunakan lidah ini dengan cara atau seperti kita berbohong, atau bahkan kita untuk melawan orang tua, untuk jawab orang tua, atau orang tua kasih tahu kita jawab. Nah, itu merupakan perbuatan yang kurang baik gitu ya. Itu merupakan salah menggunakan mulut atau lidah gitu. Nah, bagaimana sih untuk kita menjaga lidah kita? Mari kita belajar dari kisahnya Om Yusuf. Nah, adik-adik tahu kisahnya Om Yusuf, tentunya ini tidak asing lagi untuk adik-adik. Nah, di mana ketika saudara-saudaranya Yusuf ini menghina, bahkan memperlakukan Yusuf, bahkan sampai membuang Yusuf ke dalam sumur, Yusuf tidak membalas, bahkan Yusuf tidak mengeluarkan kata-kata yang jahat dari mulutnya ya kan adik-adik. Tidak tercatat dalam kitab suci itu Yusuf membalas atau bahkan Yusuf menghina kembali saudara-saudaranya melalui ucapannya, bahkan melalui tindakannya. Kalau adik-adik tahu juga, Yusuf ini adalah
Iya, adik ya, adik dari saudara-saudaranya gitu ya. Yang muda gitu, yang lebih Yusuf punya kakak-kakak ada? Iya, ada banyak ya kakak-kakaknya. Tapi dia tetap menjaga lidahnya. Yusuf tidak mengucapkan kata-kata yang jahat. Nah, pada intinya ada 3 hal yang ingin kakak sampaikan agar kita bisa menjaga lidah kita lebih baik, agar kita bisa menggunakan lidah kita dengan tepat. Yang pertama itu kita memperbanyak mengeluarkan kata-kata yang berguna atau bermakna, seperti kita memuji teman kita, atau kita menolong teman kita, atau seperti tadi yang kakak bilang, kita meminta tolong tapi dengan nada yang sopan, dengan menggunakan intonasi yang sopan. Nggak kayak gini ya, woi minta tolong woi, nah itu kurang sopan ya. Tapi kita meminta tolong, kalau meminta tolong artinya kita meminta bantuan seseorang, kita harus dengan sikap yang rendah hati. Boleh minta tolong nggak? Boleh nggak? Setelah kita selesai meminta tolong, biasanya apa sih yang kita ucapkan? Atau ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kita ucapkan? Iya, maaf ya, tadi saya nggak sengaja senggol kamu gitu. Jangan kalau kita ketika disenggol teman, bukannya kita malah minta maaf atau kita makin marahin temen kita, keluarin kata-kata yang nggak enak gitu ya dari mulut kita gitu ya, apa yang kurang sopan gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, ketika kita sudah ditolong juga sama teman kita, kita harus mengucapkan kata terima kasih gitu ya. Kemudian kita bersuka atau kita dengan memuji Tuhan gitu ya. Dengan kita bernyanyi juga bisa, dengan kita berdoa, dengan kita mengucap syukur, kita keluarkan dari lidah kita gitu ya. Nah, itu suatu hal yang baik gitu ya untuk kehidupan kita belajar dari situ pelan-pelan dan akhirnya menjadi terbiasa gitu ya, dan akhirnya kita bisa dan akhirnya yang poin yang kedua itu ada, kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi nggak kebiasaan yang tadinya kita kebiasaannya selesai ditolong nggak ucapin terima kasih, akhirnya kita terbiasa setelah ditolong kita mengucapkan terima kasih. Sepertinya halnya Yusuf yang menahan lidahnya dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan di hadapan Allah. Dan yang ketiga itu adalah kita bisa menahan diri kita gitu ya untuk tetap menjaga lidah kita. Jadi ketika kita, yang pertama tadi kita memperbanyak kata-kata yang berguna, dan yang kedua kita bisa mengendalikan diri kita gitu, seperti Om Yusuf. Yang ketiga jadi benar sekali. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, bagian terakhir nih, bagian penutupnya, kita sudah di bagian penghujung. Di bagian ini kita sama-sama yuk kita mengingatkan teman-teman kita gitu ya. Ketika teman kita, mungkin kita ini udah belajar firman Tuhan, kita udah tahu kebenaran firman Tuhan, nggak boleh berkata kasar, harus menggunakan lidah dengan baik gitu ya. Nah, ketika ada teman-teman kita yang berkata kasar atau menghina teman yang lain, yuk kita ingatkan sama-sama. Kita ingatkan ke mereka jika Tuhan suka dengan anak-anak yang menjaga perkataannya, dengan anak-anak yang menguasai dirinya, dengan anak-anak yang dapat mengendalikan lidahnya dengan baik dan sopan. Kalau kita sopan, orang-orang di sekitar kita juga senang dengan kita. Kemudian tidak hanya orang-orang di sekitar kita saja, tapi juga Tuhan Yesus juga akan mengasihi kita gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau kita buka di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke 26 ayatnya yang ke
28 adik-adik bisa minta tolong mama, papa seperti biasa ya, mama, papa kalau belum bisa buka, tapi kakak yakin adik-adik sudah pintar ya, sudah pada pintar semua buka ayat. Nah, kita bisa sama-sama buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Nah, isi firman Tuhan di atas adalah lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau kita punya mulut itu, kalau kita licin mulut kita seperti yang kakak bilang tadi, itu akan mendatangkan kehancuran. Jadi ketika kita terbiasa dengan ucapan itu, orang-orang di sekitar kita juga tidak nyaman. Jadi ketika kita terbiasa dengan ucapan itu, orang-orang di sekitar kita juga tidak nyaman dengan kita ya. Kemudian itu nanti bisa datang kebencian dan lain sebagainya, dan kepahitan juga. Jadi kita harus jaga lidah kita. Kalau temannya ada yang seperti itu, diingatkan kembali. Nah, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat menjadi pelaku firman. Puji nama Tuhan. Sebelum itu kita tutup juga cerita kebenaran firman ini di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati adik-adik yang ada di rumah, supaya mereka menjadi anak-anak yang menjaga lidahnya Tuhan, yang menjaga sopan santunnya Tuhan di hadapan-Mu, agar anak-anak ini Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Kami juga serahkan keluarga adik-adik, orang tua mereka, bahkan abang, kakaknya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam pengasihan tangan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik, bisa kita dengarkan hari ini. Dan kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan, terdengar adik bersuka cita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu kebanggaan kita, Abi Sentral Thomas. Kami Abi Sentral Thomas, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Kami Abi Sentral Thomas, kami Abi Sentral Thomas, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Kami Abi Sentral Thomas, kami Abi Sentral Thomas, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, oh ayo, oh ayo, ayo, oh 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 ayo. Haleluya. Adik-adik tetap semangat. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang.
Jumpa lagi dengan Pandu di sini. Sebelum kita mendengarkan beberapa informasi, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab. Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya, baik melalui transfer ke rekening ABI Sentral Tomang maupun teman-teman yang memberikan tunai. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, pengumpulan poin yang didapat dari kesaksian pujian, hafalan ayat dan absensi periode 2020 sampai 2021 akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 ini. Jadi, masih ada waktu buat teman-teman yang mau mengumpulkan poin yang akan digunakan untuk mendapatkan apresiasi kado Natal dari ABI. Pemilihan kado Natalnya akan dimulai pada minggu kedua di November ini. Buruan, yo! Baik, sampai di sini dulu pengumuman kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.